komen voor het volgende Isra wal Mi'raj programma. En inmiddels welkom aan onze sprekers van vanavond. Volgens mij zag ik Bapak Ustaz Adnan Ansori en ook Ustaz Ronald Kool. Klopt dat? Ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten van het avondeten die werd verzorgd door onze leden en vrienden van het BPNE Den Haag. Mogen Allah jullie allemaal rijkelijk belonen met veel rust en inshallah Jannah als eindbestemming. Amin, amin, ya rabbal alamin. Even kort in het Indonesisch. Bismillah. Oh nee, sebelumnya, voor diegenen die een donatie willen doen, kan dit gedaan worden door middel van 2 dozen die in de omloop zijn, als het goed is. Een blauwe doos en een houten doos. De blauwe doos is voor de masjid organisatie, dus de activiteiten van de moskee. En de houten doos, dat is voor onze broeders en zusters die getroffen zijn door de aardbeving in Turkije en Syrië, inshallah. Mogen Allah jullie zegenen voor de sadaqa alvast en mogen degenen die het accepteren bescherming en kracht krijgen van Allah subhanahu wa ta'ala. Verder wil ik u ook mededelen dat we helaas een overlijdensbericht hebben gekregen. Salah satu anggota PPNE Den Haag kami, Ibu Jane Rose, telah meninggal dunia tadi malam. Semoga Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga arwah beliau diterima oleh Allah dan semua kesalahan, dosa dan kehilafannya dimaafkan dan amalnya diterima oleh Allah. Amin. Dat heeft iedereen wel meegekregen. We hebben helaas een verdrietige mededeling. Ibu Jane Roos is gisteravond overleden. De vrouw van Bapak Harry Roos, de moeder van Rocky Roos. En mogen Allah haar ziel accepteren en haar fouten vergeven. Nu wil ik graag Ustaz Adnan Ansori uitnodigen om een lezing te geven over het belang van salat en de opvoeding ervan aan onze kinderen. Ustaz Adnan Ansori is een academicus uit de Universiteit Islam in Semarang. Zijn studieveld is onderzoek in religie en ecologie, religie en cross-cultural studies, islamitisch onderwijs en rechten. Dengan hormat kami memohon Ustaz Adnan Ansori untuk memberikan ceramahnya mengenai pentingnya sholat dan kewaspadaan anak-anak kita akan pentingnya sholat. Ustaz Adnan adalah dosen dan peneliti dari UIN Semarang, kini di Radboud Universiteit Nijmegen. Bidangnya adalah agama dan ekologi, agama dan cross-cultural studies, pendidikan Islam dan hukum Islam. Dengan hormat kami persilakan kepada Ustaz Adnan Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para tokoh pemuka agama, para kiai, para ustadz, para ustadzah yang hadir di Masjid Al-Hikmah tercinta ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, banyaknya luar biasa yang hadir pada malam hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama di sini. Ini adalah
tidak hanya gathering ya, tapi juga kesempatan untuk saling menimba ilmu, berdiskusi, dan berbincang dengan para jemaah sekalian. Saya ingin menyapa para jemaah, para anggota PPME Den Haag. Semoga semua yang ada di sini segera mendapatkan barokah, ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dihitung sebagai amal yang akan mengantarkan kita untuk menapak hari-hari kita yang lebih baik di negeri pencerahan yang ini. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah anggota PPME Den Haag, saya punya waktu setengah jam, ya, jadi ini saya kira cukup banyak. Nanti setelah itu akan ada ceramah ya, dalam bahasa Belanda, dan kalau masih ada waktu insya Allah kita bisa tanya jawab. Saya akan berbicara sedikit yang mengenai bagaimana cara mengajarkan hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj ke anak-anak kita. Ini kan sesuatu yang gampang-gampang susah, gitu ya. Kenapa gampang-gampang susah? Karena peristiwa ini peristiwa yang sudah terjadi pada masa lalu, dan ini bagi orang-orang modern ya, yang dia bertumpu atau berpijak pada pemikiran yang logis, yang rasional, this is something impossible. Mungkin dia akan bilang sesuatu yang tidak mungkin. Dan bagaimana kita mengamini? Banyak orang yang tidak mengamini atau mempercayai peristiwa ini. Bagaimana cara saya aja ragu, mungkin begitu ya, ada yang bilang gitu. Bagaimana mungkin saya bisa mengajarkan ini, menceritakan ke anak-anak apa itu Isra Mi'raj dan pelajaran atau hikmah apa yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj ini. Saya akan, karena background saya pendidikan, jadi S1 saya pendidikan, jadi saya ketika diminta Mas Aman untuk sharing tentang bagaimana karena sholat itu kan hanya salah satu ya dari hikmah Isra Mi'raj. Saya diminta sharing dari perspektif pendidikan. Saya senang sekali, saya mau, karena saya punya sedikit background di pendidikan. Kalau di Indonesia namanya tarbiyah. Oke, kita mulai dari poin yang pertama. Sebelum kita mulai mengajarkan apa itu Isra Mi'raj dan oleh-oleh terbesar atau hikmah terbesar dari Isra Mi'raj, yaitu sholat lima waktu, kita sendiri harus betul-betul meyakini atau memahami apa itu sejarah, kemudian hakikat dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Peristiwa ini ya tiap tahun selalu kita peringati. Nah, itu pertanyaannya adalah apakah itu hanya berhenti pada peringatan seremonial, setelah kita pulang dari masjid ini ya sudah selesai gitu, sehingga kita akan menunggu tahun depan lagi ada ustadz yang sama yang akan bercerita tentang Isra Mi'raj? Apakah seperti itu? Tentu tidak. Oleh sebab itu mari kita betul-betul bisa belajar dari peristiwa yang sangat luar biasa ini, yang dialami oleh satu-satunya nabi. Dari sekian banyak nabi, dan dari sekian banyak ini ada 25 yang wajib kita ketahui. Nah, dari 25 ini hanya Rasulullah SAW, Muhammad SAW, yang diberikan Allah mukjizat untuk mengalami peristiwa yang luar biasa ini. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin jamaah anggota PPME Den Haag, peristiwa yang agung ini adalah peristiwa yang dialami oleh Rasulullah ya, karena Allah ingin menempatkan Rasulullah sebagai Rasul, sebagai Nabi yang paling istimewa di antara Nabi-Nabi yang lain. Kemudian pada saat itu Rasulullah sedang mengalami masa, mungkin Bapak Ibu sudah mengenalnya, masa berkabung, masa kesedihan yang luar biasa, karena ditinggal oleh dua orang yang sangat Rasulullah cintai. Siapa kira-kira? Adik-adik ada yang apa?
Yang ini dikenal dengan istilah bahasa Arabnya apa? Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Pada saat itu sebelum Rasulullah SAW oleh Allah diisrakan, ya, ada satu masa di mana Rasulullah SAW mengalami kesedihan yang luar biasa karena ditinggal dua orang terkasihnya. Adik-adik, ada yang hafal? Siapa dua orang terkasih yang meninggalkan Rasulullah saat itu? Siapa? Khadijah, ya. Khadijah istri Nabi, dan satu lagi siapa? Pamannya, betul, bukan kakeknya ya, pamannya yang bernama siapa? Abu Thalib, betul ya. Jadi bukan Abdul Muthalib. Jadi memang namanya agak-agak mirip gitu ya. Jadi ditinggal oleh dua orang terkasih. Kenapa dua orang ini disebut dua orang terkasih? Karena Siti Khadijah lah yang atau sosok yang selalu menghibur Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW diutus untuk menyampaikan risalah, siapa orang paling dekat Rasulullah saat itu yang selalu mensupport, yang mengeluarkan seluruh harta yang dia miliki, ya? Yang selalu menghibur Rasulullah di kala sedih, dibagi-bagi orang kafir Quraisy? Khadijah, orang yang paling dekat. Kemudian yang kedua adalah pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini ya ketika beliau mencapai akhir usia, beliau belum sempat menjadi seorang Muslim, tapi beliau adalah orang yang sangat menyayangi Rasulullah dan menjaga Rasulullah, melindungi Rasulullah dari serangan, dari hinaan, dari cacian orang-orang kafir Quraisy waktu itu, sehingga Rasulullah sangat kehilangan dua sosok. Nah, di puncak kesedihan inilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semacam bonus, semacam hadiah, semacam hiburan kepada Rasulullah untuk mengunjungi, untuk melakukan Isra Mi'raj, kemudian untuk mengunjungi tempat-tempat yang mungkin hanya diceritakan sebelumnya. Rasulullah tidak pernah mengalami. Ini adalah hadiah dari Allah. Begitu juga adik-adik ya. Kalau misalnya sedih, ya, misalnya kehilangan seseorang atau mungkin keinginannya tidak tercapai, maka sebagai orang tua tentu kita akan memberikan penghiburan, memberikan hadiah, memberikan sesuatu. Nah, ini hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dengan cara membesarkan, kira-kira begitu, mengisrakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah salah satu alasan ya, alasan kenapa Allah kemudian siapa kira-kira yang Nabi Rasulullah waktu melakukan peristiwa tersebut? Siapa? Malaikat Jibril ya. Ya. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Rasul dan mengajak Rasulullah untuk melakukan peristiwa yang luar biasa ini. Di tengah kesedihan Rasulullah yang sangat memuncak. Kemudian selanjutnya apa keistimewaan dari Isra Mi'raj ini? Ya, selain tadi ini hanya Rasulullah adalah satu-satunya nabi yang mendapatkan keistimewaan ini. Yang kedua, ini adalah hadiah dari Allah. Dalam Isra Mi'raj ini ada sebuah ritual atau ada sebuah ajaran yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Muhammad, yaitu salat-salat 5 waktu. Yang ini disampaikan secara langsung, tidak melalui perantara yang lain, tidak melalui, walaupun di situ ada malaikat Jibril, tetapi Allah langsung bertemu dengan Rasulullah dan mensyariatkan umatnya untuk melaksanakan salat 5 waktu ini. Tentu kita semua mengingat ya bagaimana sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah, tolong sholat ini dilaksanakan 50 kali. Kira-kira apa reaksi Rasulullah SAW? Rasulullah waktu itu dalam Sahih Bukhari disebutkan, diceritakan, Rasulullah sempat ketemu Nabi Musa, arwah Nabi Musa di surga di sana. Kemudian Nabi Musa berkata,
ya Rasulullah, 50 itu terlalu banyak untuk umatmu. Saya nggak yakin umatmu akan sanggup melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari. Kira-kira gimana kalau misalnya itu ternyata jadi 50 kali? Coba ibu, gimana? Boro-boro ya, 5 waktu aja udah berat sekali. Ini 50 kali gitu. Akhirnya dengan usulan dari Nabi Musa, Rasulullah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan memohon korting. Kalau istilah Belandanya korting ya. Ya, kenapa? Karena Rasulullah sayang, karena Rasulullah tahu bahwa umatnya itu pasti akan merasa keberatan dengan 50 kali menghadap lagi kepada Allah, kemudian didiskon lagi turun menjadi 10 pun ini masih berat menurut Nabi Musa. Kemudian menghadap lagi kepada Allah sampai 5 kali ini. Nah, ketika sampai pada angka 5 kali ini, itu Nabi Musa masih bilang, ya Rasulullah, ini masih berat umatmu ini 5 kali ini. Orang kamu menghadap Allah lagi untuk meminta kepentingan lagi. Udah Rasulullah berkata, tidak, ya Nabi Musa, saya malu kepada Allah. Ini udah saya udah bernegosiasi tanya begitu ya, udah menghadap Allah berkali-kali dan saya malu kalau saya harus bertemu Allah lagi untuk meminta kepentingan. Oleh sebab itu jumlah doa yang sampai kepada kita 5 kali. Tapi melalui proses yang seperti itu ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat sayang kepada kita. Oleh karena itu, mari ya, kita juga sayang kepada Rasulullah dengan cara melaksanakan perintahnya, termasuk sholat ini. Kemudian pesan penting lagi, ya, sebelum saya masuk ke aspek pendidikan, pesan yang penting lagi adalah bahwa dulu Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah ke langit 7, ke Sidratul Muntaha untuk melihat peristiwa-peristiwa gaib yang hanya diceritakan dalam kitab suci, tapi waktu itu Rasulullah langsung melihat apa yang terjadi di surga, di langit ke-7, melihat surga, neraka, bagaimana balasan bagi orang yang beriman, bagaimana balasan bagi orang yang tidak beriman, surga dan neraka, bagaimana bentuk-bentuk hisab, siksa dan lain sebagainya. Nah, sholat adalah bentuk mi'raj kita. Jadi sholat ini adalah bentuk mi'raj kita. Mi'raj itu hubungan ya. Jadi diangkat oleh Allah. Dan ini adalah bentuk mi'raj umat Muhammad SAW. Sehingga kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka ini adalah bentuk mi'raj kita. Ya. Sama seperti yang dialami oleh Rasulullah dulu. Sehingga sholat itu sangat penting. Selanjutnya, kedudukan sholat dalam Islam ini sangat luar biasa, sangat penting. Karena sholat ini adalah merupakan rukun. Ada rukun Islam yang pertama. Mana ada ini? Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Pintar. Kemudian sholat itu adalah apalagi tiang agama. As-sholatu imaduddin. Ya, faman aqamaha faqad aqamaddin. Ya. Waman tarukaha faqad hadamaddin. Jadi tiang agama, bagaimana sholat ini begitu penting, ini bagaikan tiang. Bagaikan kita punya istana, punya rumah. Kalau kita melaksanakan sholat, maka tiang itu semakin kokoh, semakin kokoh. Tapi kalau kita meninggalkan sholat, maka sedikit demi sedikit yang itu akan rapuh dan lama-lama akan ambruk. Maka fondasi keislaman kita juga akan ambruk. Maka kita, akan dikatakan seorang muslim, ya muslim tapi muslim secara catatan. Kita di atas putih muslim, ya muslim KTP mungkin kalau Islam Indonesia. Tapi kita tidak bukan menjadi muslim yang kafir, karena kita tidak melaksanakan sholat dengan baik. Kemudian apa lagi? Sholat ini adalah hal yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan awal ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah. Jadi hal pertama atau perkara pertama yang akan ditanya oleh Allah, akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah sholat.
Nanti kalau ditanya ternyata sholatnya udah bagus, insya Allah langsung langsung ekspres to the point, langsung masuk ke surga. Ya. Insya Allah nggak ditanya yang lain-lainnya, puasanya nggak ditanya, hajinya nggak ditanya, karena sholatnya udah bagus. Ini saking pentingnya sholat itu. Hadirin rahmatullah, dan ini aspek-aspek ini yang harus kita ketahui dulu. Bahwa sholat itu sangat penting sehingga mengajarkan ke anak-anak kita tentang sholat itu juga sama pentingnya. Nah, kapan kira-kira kita mulai mengajarkan ke anak kita untuk sholat? Kapan? Kira-kira ada kira-kira umur berapa? Mengajarkan anak sholat? Ya, kalau menurut hadis umur 7 tahun. Tetapi menurut saya, alangkah lebih baik ya, sebelum 7 tahun sudah kita ajari. Dengan cara apa? Dengan cara pembiasaan. Ya. Sehingga masjid itu menjadi sarana yang bagus sekali. Ya. Ajak anak-anak sedini mungkin ya, untuk mengenal masjid, ya, untuk melakukan sholat jamaah. Mungkin dia tidak paham apa itu sholat, tapi setidaknya dia melihat. Jadi karena anak itu imitator, jadi peniru yang paling ulung dalam begitu. Yang penting dia lihat dulu, lihat gerakan apa sih gitu kan. Nggak usah diajari fikihnya dulu, ya. Misalnya anak-anak ya, sholat itu fil lughah apa kira-kira doa, kemudian istilahan menurut istilah fikih af'alun, ya, aqwalun, yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Itu teori, itu penting. Tapi anak itu kita ajari sesuai dengan masanya, sesuai dengan umurnya. Jangan anak itu dibebani dulu dengan hal-hal yang menurut dia itu sangat rumit, sehingga dia kemudian menjadi ngambek dan tidak mau belajar Islam lagi, tidak mau belajar sholat lagi. Kita ajari dengan hal-hal yang mudah dulu, yang sesuai dengan perkembangan anak itu. Kalau dalam ilmu pendidikan itu ada 3 aspek yang perlu kita sentuh. Yang pertama adalah aspek kognitif, ya. Yang kedua adalah aspek afektif. Kalau kognitif ini aspek yang terkait dengan pemahaman, dengan teori-teori, dengan syariat, dengan fikih sholat, fikih wudu dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah afektif, ya, ini terkait dengan sikap, ya, dan ini harus saling terkait. Kemudian yang ketiga adalah mengenai sikap psikomotorik, behavior dan sebagainya. Tiga-tiganya ini harus berjalan. Ya, memang dalam hadis disebutkan ajarilah anakmu sholat ketika dia masuk masa 7 tahun. Dan bukulah ketika anakmu sudah masuk masa 10 tahun dan tidak mau sholat. Nah, ini maksudnya apa? Apakah Islam mengajarkan kekerasan? Nah, ini yang harus kita paham betul-betul sekalian. Jangan kemudian hadis ini kita pahami secara keras, secara tekstual, sehingga kemudian ketika anak umur 10 tahun nggak mau sholat kemudian dipukul. Ini melanggar hak anak, hak asasi manusia itu hak anak. Yang di hukum di wilayah ini tentu tidak membolehkan. Kalau ada yang memukul anak karena umur 10 tahun nggak mau sholat, dia akan berhubungan berhadapan dengan polisi, tentu tidak lanjut. Jadi hadis ini harus kita maknai bahwa pukulan di sini adalah bentuk ajaran yang bersifat edukasi. Itu nggak mau sholat harus kita pukul. Tapi untuk konteks ini saya kira kita perlu memaknai dengan makna yang berbeda. Jadi umur 7 tahun dan 10 tahun tadi, ya, umur 7 tahun diajari sholat itu karena anak-anak sudah bisa kira-kira berpikir, oh ini gerakan-gerakan sholat seperti ini, ada 5 waktu, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, subuh dan sebagainya. Kemudian umur 10 tahun anak-anak sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, ya, begitu. Sehingga kemudian menurut hadis itu boleh begitu. Tapi menurut saya ya kita harus memaknai ini secara bijaksana, tidak ada terleks. Ketika anak-anak sudah umur 10 tahun dan tidak mau sholat,
itu berarti kita harus melakukan evaluasi. What's wrong with our self? What wrong with our prayer? Mungkin kita tidak konsisten dengan sholat kita, atau mungkin kita tidak memberikan contoh yang baik ke anak-anak kita. Nah, itu yang harus kita refleksikan pada diri kita sendiri, sehingga itu nggak boleh dilakukan. Memang ada orang yang letterlock ya. Kalau orang-orang dulu di Indonesia, ya masa saya masih mengalami ketika anak-anak nggak mau sholat di bawah orang tuanya. Ya. Tapi kalau masa sekarang ini sangat berbeda. Kalau kita melakukan itu, melakukan kekerasan, ya, saya yakin anak-anak malah menjauhi ajaran agama. Saya kira ini hadis yang saya kira harus kita tempatkan pada posisi yang semestinya. Kemudian bagaimana cara mengajarkan anak sholat? Nah, mengajarkan anak sholat adalah kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Ya, ini menunjukkan bahwa peran orang tua sangat penting. Karena tadi saya menyampaikan hadis awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Saya kira nanti di sana juga akan ditanya, tidak hanya sholat kita, tapi bagaimana ICA, gitu kan? Apakah kamu dulu mengajari anak-anakmu sholat? Apakah kira-kira kamu mengajak anakmu ke masjid? Kira-kira begitu. Kalau di dalam konteks yang mungkin lebih luas lagi ya, mungkin nanti akan saya bahas sedikit. Kalau di konteks Belanda ini kan mungkin beda dengan Indonesia ya. Kalau di Belanda ini model pendidikannya saya kira juga berbeda dengan yang ada di Indonesia. Gitu kan. Kalau di Indonesia orang tua membiasakan anak dengan sholat. Kalau masjid dekat, mana-mana dekat ya. Di setiap blok RT mesti ada masjid. Jadi kalau mau ngajak anak-anak ke masjid itu mungkin gampang, ya kan? Bisa 5 waktu dia datang ke masjid sama anak-anak. Pembiasaannya gampang sekali Bapak Ibu. Tapi di sini nggak mungkin. Bisa datang ke lahirah tiap Sabtu aja udah bagus kira-kira begitu. Nah, terus lantas bagaimana? Di Indonesia orang tua yang tidak bisa mengajak anaknya ke masjid karena jauh atau dia harus kerja di rumah, dia akan membuatkan sebuah musola di rumah. Tapi untuk konteks Belanda saya kira ini juga kurang masuk ya, karena rumah-rumah di Belanda ini kan ruangannya sangat terbatas. Jadi kalau misalnya menyediakan ruang khusus untuk sholat juga tidak semua orang bisa. Walaupun saya pernah berkunjung di rumah teman di Belgia. Jadi rumahnya ini ada 3 atau 4 lantai, salah satu lantai itu dipakai khusus untuk musola dan tempat mengajari anak-anak ngaji. Tapi kan nggak semua orang bisa begitu. Kenapa? Karena harga rumah mahal, kemudian luasnya juga terbatas. Sehingga yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan hal-hal di luar pendidikan yang bersifat fisik. Jadi fasilitas itu penting, tapi itu bukan segala-galanya. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana kita serius dalam mengajarkan sholat ke anak-anak ini. Selanjutnya, ini yang sangat penting juga, bagaimana kita sebagai orang tua itu bisa memberikan pemahaman kepada anak bahwa sholat ini adalah tidak hanya kewajiban, tapi kebutuhan untuk anak-anak. Nah, misalnya gitu ya, Rasulullah dulu mungkin bisa dikaitkan yang ngomong ini Isra Mi'raj. Rasulullah dulu bertemu dengan Allah, bermi'raj dengan Allah itu dengan cara langsung bertemu Allah di surga, di langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Kamu ingin seperti itu enggak? Ya Bapak, ya. Oke, kalau gitu mari kita sholat. Karena dengan sholat itu kita akan bertemu Allah, kita berkomunikasi dengan Allah. Dan ini kita nggak perlu pakai pesawat dan sebagainya, nggak perlu pakai burung seperti Rasulullah. Tapi dengan sholat inilah kita bisa menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kita bisa menunjukkan ke anak, dengan bahasa Tuhan itu sendiri ya, bahwa sholat ini adalah kebutuhan. Sehingga anak itu akan merasa, saya harus sholat, karena ini penting. Ini kalau saya sebagai muslim, saya harus mempunyai relasi yang bagus dengan Allah, maka saya harus sholat.
Selanjutnya, dalam hal-hal praktek ya, dalam hal praktek. Selain mengajak ke masjid, tentu di sini juga ada TPQ. Nah, tapi tolong ya, jangan kemudian diserahkan semuanya pada TPQ atau TPA. Karena menurut saya TPQ atau TPA ini sifatnya menjadi buku. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu menyalahkan Ustadz atau Ustadzah TPQ, kok anak saya nggak bisa ngaji, kok anak saya nggak bisa sholat. Kenapa? Karena sifatnya adalah buku. Apalagi hanya dalam seminggu mungkin hanya sekali. Sehingga tugas Bapak Ibu sekalian adalah mendampingi anak-anak ya. Sehingga apa yang diajarkan di masjid, di TPQ, TPA itu bisa juga diterima orang tua. Kira-kira anak saya belajar apa di masjid sehingga saya di rumah harus melengkapi ini. Tentu orang tua juga harus punya pemahaman yang baik tentang fikih sholat, tentang wudu, tentang urutannya. Jangan sampai anak kemudian bertanya, Pak, Bu, kok tadi Ustaz mengajarkan sholatnya begini, kok Ibu sama Bapak kok begini? Ini yang harus kita hindari. Tentu kita punya kesempatan, Pak, saya nggak bisa sholat Ustaz, saya nggak bisa sholat Pak Mas. Ya, kita punya banyak waktu untuk belajar. Kita nggak boleh berpikir kemudian kita saya nggak mungkin bisa ngajari anak saya sholat karena saya sendiri sholatnya bolong-bolong dan sebagainya. Jadi ini sangat penting. Kenapa? Karena anak itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, sehingga kita adalah orang yang paling dipercaya. Sehingga jangan semuanya diserahkan ke sekolah atau ke TPQ. Kemudian ya biar tidak membosankan, anak-anak mungkin bisa diajari sholat. Ya, kalau tadi meniru gerakan kita di masjid, kemudian di musola di rumah, tapi juga bisa diceritakan dengan hal-hal yang menurut metode yang kira-kira menarik. Bacakan buku cerita, sekarang banyak kalau di internet bisa di-download cerita tentang Isra Mi'raj, tentang Maulid Nabi, tentang Nabi Muhammad, tentang sholat dan sebagainya. Itu yang bisa di-download, kemudian bisa kita ceritakan ke anak melalui storytelling. Kalau di Belanda ini kan anak-anak kritis ya, mungkin akan bertanya, Pak, dulu kenapa sih kita harus sholat? Nah ini pelajaran apa? Pertanyaan yang sangat kritis. Nah, kita harus mampu mengantisipasi dan memberikan jawaban yang terbaik untuk anak kita. Tentu dengan menggabungkan antara tadi keyakinan, keimanan dan contoh-contoh yang bersifat mungkin yang logis, yang masuk akal. Kita harus bisa menjawab dengan jawaban yang memuaskan mereka. Oke, kemudian saya percepat dalam konteks Belanda ini, ya, mungkin kita tidak seperti Indonesia ya. Kita mau sholat, Ustaz saya mau sholat di Belanda ini kan nggak kayak Indonesia, masjid jarang. Kemudian saya di kantor juga nggak bisa leluasa sholat. Saya mau mengajari anak saya sholat, tapi saya sendiri sholatnya nggak bisa full gitu, karena pekerjaan susah. Saya menyampaikan bahwa Islam itu mudah. Kemudian kenapa Allah kemudian menurunkan dari 50 rakaat ke 5 itu karena Allah ingin memberikan kemudahan kepada kita. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, anak-anak nanti bisa diajar juga bahwa untuk konteks Belanda ini memang susah. Tapi sholat itu kan bisa dikerjakan dalam waktu yang cukup singkat. Misalnya kita hanya punya waktu istirahat 10 menit, kita sholat 3 menit, saya kira cukup, kira-kira begitu. Kemudian kalau kita nggak bisa sholat sambil berdiri, ya kita di kereta kita bisa sholat sambil duduk, ya kan? Kita nggak menemukan air di tempat kita berada, kita bisa tayamum. Ya, Islam itu sangat mudah, sangat fleksibel, sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Dan ketika kita berkomitmen, ketika saya jalan-jalan ngajak anak saya ke keliling Belanda, itu memang susah sekali mencari tempat sholat. Tapi saya selalu mengajarkan anak saya jangan pernah meninggalkan sholat, apapun kondisinya. Kita bisa sholat di kereta, kita bisa sholat di taman dan sebagainya dalam kondisi darurat. Ya. Ada istilahnya kehormatan diluarkan, yang menghormati waktu. Oke, kita sholat sambil duduk. Nanti kalau kita sudah tiba di rumah, kita menemukan kondisi yang memungkinkan, kita bisa mengulangi sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat itu sangat mudah, sangat fleksibel, sehingga anak-anak mereka dan
sebagai penutup, mungkin kita sebagai orang tua sudah berusaha untuk mengajar anak kita fikih sholat, fikih wudu, mengajak dia ke masjid. Apalagi di rumah kita bikinkan sholat khusus, kita ajak sholat 5 waktu. Tapi yang paling penting juga adalah jangan sampai kita meninggalkan berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal. Ya Allah, jadikanlah aku dan keluargaku orang-orang yang mau mendirikan sholat. Insyaallah doa ini kalau kita panjatkan, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kapanpun dan dimanapun kita, keluarga kita, anak-anak kita akan tetap menjadikan sholat ini sebagai hal yang sangat penting sekali. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di atas. Insyaallah, walaupun kita berada di Belanda ini dengan konteks yang jauh beda dengan di Indonesia, di mana kita bisa melakukan sholat secara lebih ada fasilitas dan sebagainya, tapi insyaallah kita yang di Belanda ini tetap akan mampu untuk menjaga sholat kita minimal sholat berwaktu, karena ini yang akan menjadi bekal utama di akhirat nanti. Saya kira itu, nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan kekuatan dalam menjaga sholat kita dan sholat anak-anak kita agar iman selalu dapat ditingkatkan. Amin. Terima kasih Bapak Ustadz Afnan Ashori atas pencerahan dan siaran rohaninya. Acara selanjutnya